Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini kami akan mempresentasikan modul 8 dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar 2. Di Keterampilan Dasar Mengajar 2 ini, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, komponen membuka pelajaran. Yang pertama itu, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, memvariasikan gaya mengajar guru, misalnya dengan memvariasikan suara dari rendah ke tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan alat-alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian siswa, misalnya menggunakan gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, penggunaan pola interaksi yang bervariasi, misalnya pemberian tugas singkat yang harus dikerjakan secara individual akan dapat menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi. Cara menimbulkan motivasi ada bermacam-macam, diantaranya seperti sikap hangat dan antusias, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan minat siswa. Kemudian yang ketiga, memberi acuan. Acuan dapat diberikan dengan berbagai cara seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan. Salah satu aspek yang membuat pelajaran jadi bermakna adalah jika kita pelajaran tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Usaha guru untuk mengaitkan pelajaran baru dengan pelajaran lama sering disebut sebagai menyajikan bahan apersepsi yang dilakukan pada awal pelajaran. Yang pertama itu, meninjau kembali atau mereview. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, merangkum inti pelajaran. Yang kedua, membuat ringkasan. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi ataupun menilai. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tanya jawab secara lisan. Yang kedua, mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas, dan yang terakhir memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula. Dan yang terakhir itu memberi tindak lanjut. Guru perlu memberikan tindak lanjut yang berupa yang pertama, tugas-tugas yang dapat dikerjakan secara individual. Kemudian yang kedua, tugas kelompok untuk merancang sesuatu atau memecahkan masalah berdasarkan konsep yang baru dipelajari. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan diskusi kelompok kecil? Kita kan sering melihat tuh orang berkumpul, bahkan berbicara, berdiskusi lebih dari satu orang. Sebenarnya itu termasuk diskusi kelompok kecil atau enggak ya? Mari kita lihat, agar dapat disebut diskusi kelompok kecil, syarat-syaratnya itu apa-apa saja. Yang pertama, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal. Artinya, sesama anggota kelompok berkesempatan saling melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas ataupun langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerjasama untuk mencapainya. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju kepada tercapainya tujuan kelompok. Jadi, kita bisa lihat dari persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pembicaraan ataupun diskusi dalam kelompok disebut sebagai diskusi kelompok kecil. Dan tujuan dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini yang pertama, membagi informasi dan pengalaman, meningkatkan pemahaman, mengembangkan kemampuan berpikir, serta membina kerjasama. Dan dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini, kedudukan siswa sebagai anggota kelompok
harus memiliki tujuan bersama-sama serta memiliki rasa saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain, juga berinteraksi dan berkomunikasi antar anggota, dan terakhir itu mengadakan tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok. Dan keterampilan yang dimiliki anggota kelompok kecil ini ataupun siswa adalah yang pertama mengadakan pendekatan secara pribadi, kemudian membantu kelompok, kemudian mengorganisasi kelompok, dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan terakhir itu mengevaluasi kelompok. Berikut adalah komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Kegiatan memusatkan perhatian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, merumuskan tujuan pada awal diskusi, disertai dengan pengenalan topik ataupun masalah. Kemudian yang kedua, menyatakan dengan tegas masalah-masalah khusus yang sedang dibahas dan menyatakannya kembali apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, menandai terjadinya perubahan yang tidak relevan yang dapat membawa segera menghentikan. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan belajar 3, yaitu keterampilan mengelola kelas, di mana pada kegiatan belajar 3 ini guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, guru harus mampu menunjukkan sikap tanggap. Guru juga harus mampu membagi dan memusatkan perhatian kepada kelompok, juga memberikan petunjuk yang jelas dan memberikan teguran yang tegas, serta memberikan penguatan. Guru juga harus mampu mengatasi penyimpangan perilaku, baik itu tingkah laku yang bermasalah, dan juga harus memodifikasi ataupun memperbaiki tingkah laku tersebut. Mengenai pengertian pengelolaan kelas dapat didefinisikan dengan berbagai cara tergantung dari pendekatan yang dianut. Seperti yang pertama itu ada pendekatan otoriter, permisif, dan modifikasi tingkah laku. Juga untuk kegiatan pengelolaan dan kegiatan instruksionalnya itu, kegiatan pengelolaan itu adalah kegiatan yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif, sedangkan kegiatan instruksional adalah kegiatan yang diarahkan untuk membantu siswa menguasai kemampuan yang diharapkan. Juga komponen-komponen keterampilan dalam mengelola kelas itu yang pertama ada keterampilan yang bersifat preventif, kemudian yang kedua itu ada keterampilan yang bersifat represif. Dan yang terakhir kita akan membahas kegiatan belajar 4, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di mana di sini guru dapat mengadakan pendekatan secara pribadi, membimbing dan memudahkan belajar, serta merencanakan dan melaksanakan. Dan juga di sini prinsip penggunaannya itu guru mengenai siswa secara perorangan, juga membantu siswa menilai kemajuan siswa tersebut, juga variasi pengorganisasi. Dan komponen mengajar kelompok kecil dan perorangan ini ada 4.